Alhamdulillahi alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalawatullahi al-barrir rahim wa malaikatihi al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi qadaril azim. Amma ba'du. Para alim, para ustaz yang saya muliakan dan saya hormati, terutama sahabat kami Pak Ustaz Dr. Tengku Husni Harun, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di surau atau di Manasa Kumbang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kuliah subuh. Dan tajuk atau tema yang akan kita bicarakan adalah pentingnya memperhatikan dan menjaga ilmu agama pada akhir zaman seperti sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya Rabbi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama beberapa derajat. Ayat ini memberikan pesan penting, terutama bahwa orang beriman oleh Allah derajatnya diangkat lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman. Dan sesama orang beriman derajatnya berbeda-beda sesuai dengan ketinggian imannya, sesuai dengan kekuatan imannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi iman seseorang, maka derajatnya di sisi Allah juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, ayat ini menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang berilmu derajatnya diangkat lebih tinggi oleh Allah daripada orang-orang yang tidak berilmu. Karena orang-orang yang berilmu ini derajatnya lebih tinggi, tentu yang diperoleh orang yang punya ilmu, para ulama, itu lebih istimewa daripada yang diperoleh orang biasa. Makanya kata Imam Syafi'i, "Talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah." Menuntut ilmu, mencari ilmu lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah. Perumpamaannya, kata para ulama, ada orang mengerjakan sholat sunnah mulai isya sampai subuh. Satunya belajar ilmu, mengaji ilmu agama 1 jam. Pahala yang diberikan oleh Allah lebih besar kepada yang mencari ilmu walaupun hanya 1 jam, dibandingkan orang yang sholat mulai isya sampai subuh. Sekarang tidak ada orang sholat isya sampai subuh, kecuali kalau subuhnya terlambat, isyanya terlambat ya. Jadi dari isya masih begadang nggak sholat, hampir subuh lalu sholat, itu namanya isya sambung subuh. Kalau isya sambung subuh seperti orang dulu sekarang hampir tidak ada. Nah, ini pentingnya ilmu pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama pada zaman seperti sekarang ini menjadi sangat penting. Mengapa pada zaman sekarang ilmu pengetahuan agama itu menjadi sangat penting? Karena sekarang ini
peduli pada ilmu pengetahuan agama, nggak peduli. Paling ya hanya sekolah, cari ijazah S1, S2, S3, kadang ya agak sekolah, kerja, ada yang jadi artis, jadi apa, tahu-tahu taubatnya jadi penceramah, jadi ustaz, jadi ustaz. Ini sekarang, dan ini memang termasuk tanda-tanda akhir zaman. Orang tidak peduli pada ilmu agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam As-Sunan, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Shahihain, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-shaghir wa yahramu fiha al-kabir." Kaifa antum idza labistum fitnatan, bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah, kamu berbaju fitnah. Fitnah itu artinya apa? Fitnah itu artinya sesuatu yang menggoda atau sesuatu yang mengganggu, itu namanya fitnah. Ada orang bertunangan ya, asalnya sama-sama mau, lama-lama yang perempuan gak mau. Kenapa? Kata orang kena fitnah, artinya kena gangguan. Jadi fitnah itu artinya sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang merusak, sesuatu yang akibatnya tidak baik. Nah, dalam hadis ini dikatakan, gimana sikap kamu kalau besok kamu berpakaian fitnah. Maksudnya berpakaian fitnah, manusia itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan penting adalah pakaian. Ke masjid pakai baju, ke sawah pakai baju, ke pasar pakai baju, jadi guru di sekolah pakai baju, di mana-mana kan pakai baju. Berarti baju ini merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang. Nah, sekarang ada hal-hal, perkara-perkara yang sebenarnya perkara itu fitnah, merusak, dampaknya negatif, yang merusak, bisa merusak terhadap agama, bisa merusak terhadap akidah, bisa merusak terhadap ibadah, bisa merusak terhadap akhlak. Tapi perkara-perkara itu walaupun fitnah, kita butuhkan, seperti kita membutuhkan baju, dianggap kebutuhan kita. Bahkan fatuttakhadhu sunnatan, fitnah itu dianggap sunnah, dianggap kebaikan. Nah, apa contohnya barang-barang fitnah yang dibutuhkan, seperti kita memerlukan baju, atau barang-barang fitnah bahkan dianggap kebaikan. Contohnya televisi, TV. Dulu di PT, di daerah mana orang tuh jarang punya TV. Paling yang punya TV orang paling kaya, satu kampung, satu desa, satu orang. Di kampung di Jawa juga begitu. Kalau orang punya TV seperti orang punya bioskop, tetangga yang malam datang dan acaranya gak ada yang bagus. Lalu tiap rumah ada TV. TV ini mengganggu. Mengapa TV itu sebagian besar acara yang ditonton oleh keluarga kita, acara film sinetron, bukan pengajian. Orang nyetel TV yang ditonton itu bukan pengajian Tastafi atau pengajian Ustaz siapa, bukan. Kebanyakan ya acara hiburan.
Dan itu memang mengganggu ibadah. Mestinya habis maghrib, habis isya itu ibadah di depan sejadah ya, pegang tasbih, pegang mushaf. Tapi sekarang di depan TV pegang remote. Dan itu sangat merusak terhadap ibadah, juga terhadap akidah. Orang tidak pernah ngaji lalu nonton TV karena ada kesadaran beragama, akhirnya cari guru melalui TV. Setelah dilihat ternyata TV-nya TV Wahabi. Akhirnya apa? Menjadi Wahabi dia. Akidahnya rusak gara-gara TV. Gak mau ngaji, gak mau belajar, pergi ke daya, kemana. Ini diantaranya. Kemudian ya termasuk fitnah zaman sekarang selain televisi, fitnah ini contohnya handphone. Handphone itu fitnah. Walaupun ada manfaatnya ya bagi orang yang baik, karena di dalam hadis itu ni'mal malus sholih lirrajulis sholih. Sebaik-baik harta yang baik itu bagi orang yang soleh. Tapi kan jarang orang soleh. Paling cuma namanya Pak Saleh, soleh. Yang namanya handphone ini, apalagi handphone ada internet, di daerah itu ada wifi, ada wifi. Apa yang nggak bisa diakses? Semuanya jaringannya ada di handphone. Orang ikut aliran keras, radikal menjadi ISIS. Itu karena pergaulan di handphone. Orang terjebak dalam anak-anak muda, narkoba, itu handphone. Apapun sekarang dijual melalui itu. Fatutakhudhu sunnatan, dan ini dianggap sunnah, dianggap kebaikan. Mengapa dianggap kebaikan? Dulu kalau kita masuk ke rumah orang, biasanya di rak bagian depan itu yang kelihatan Al-Quran. Al-Quran ya. Al-Quran 30 juz itu, lalu surah Yasin di mana kelihatan pertama. Sekarang masuk rumah orang, yang kelihatan pertama apa? TV. TV-nya besar. Qurannya ada di mana? Qurannya ketelisut di kadang di almari, kadang di atasnya, karena dibuka setahun sekali. Kadang di lubang-lubang gedung karena sudah selesai. Jadi dianggap sunnah. Nah, ini yarbu fiha shaghir, akibat fitnah-fitnah yang berupa televisi, internet, semuanya. Anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Karena sekarang lebih cepat dewasa daripada anak dulu. Lebih cepat. Dulu anak-anak kita, saya masih waktu sekolah dasar. Masih sekolah dasar itu tidak ngerti hubungan laki perempuan, anak-anak SD. Kalau sekarang sudah banyak kasus anak sekolah dasar buat film dewasa yang teman. Dulu itu tidak ngerti begitu. Jadi cepat dewasa. Nah, ini artinya apa? Dengan adanya fitnah-fitnah seperti ini, maka orang tua dituntut semakin berhati-hati, semakin ketat mendidik anaknya. Menjaga anaknya harus lebih ketat orang tua sekarang daripada orang tua dulu. Orang tua dulu nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, nggak punya TV, nggak punya handphone. Anak-anak dulu lugu-lugu. Anak sekarang ini pandai-pandai. Walaupun sekolah dasar, nanti SMP tambah nakal, SMA tambah nakal. Makanya jalan terbaik anak-anak sekarang memang dimasukkan ke daya. Kalau orang tua tidak sanggup menjaga 24 jam, paling bagus ke daya. Kalau di daya kan banyak peraturan, nggak boleh keluar, nggak boleh begini. Wayah romofihal kabir, yang dewasa cepat sekali menjadi tua. Sekarang karena pengaruh dari kehidupan modern, orang-orang sekarang cepat tua, nggak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sampai tua-tua masih sehat-sehat. Sekarang ini 30 mulai kena asam urat, nanti 35
Ini zaman sekarang. Kemudian wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Apabila fitnah itu ditinggalkan, maka orang akan berkata ketinggalan zaman. Orang nggak punya TV dianggap ketinggalan zaman. Anak-anak muda nggak punya handphone, padahal tidak bisnis, bukan guru, bukan apa, ketinggalan zaman. Yang bilang orang lain. Saya tahun 2004 pulang dari Dayak, pulang dari pondok. Akhir 2004, rencana mau kawin waktu itu. Jumpa dengan kawan masih saudara saya. Tanya, kamu gak punya handphone? Saya gak punya. Beli, kamu harus punya. Loh apa? Saya punya handphone. Saya tidak perlu nelpon orang, dan mungkin orang juga gak perlu nelpon saya. Loh, sekarang zamannya, kalau gak punya handphone ketinggalan zaman. Loh, saya gak beli, gak mampu beli. Saya ini belum kerja, ini mau kawin, masih cari orangnya, terus masih bingung biaya. Loh, kamu ini kan kawannya kiai besar di Jember, di mana sering memerlukan kamu. Coba minta handphone satu. Kalau kamu pasti dikasih kan? Enggak, saya gak biasa minta-minta. Akhirnya karena sering diundang ceramah, seminar, ngajar di mana-mana, lama-lama dompet dibuka, uang dihitung, kok cukup beli handphone. Akhirnya beli HP, takut ketinggalan zaman. Jadi bukan karena perlu, bukan karena mau nelfon siapa, ya cuma ketinggalan zaman. Ini masa-masa punya handphone. Lalu beberapa tahun berikutnya ketemu dengan kawan, masih murid saya. Ustaz, apa handphonenya? Lain, handphone saya bagus, Nokia. Ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Loh, apa BlackBerry? Saya sering dengar BlackBerry di radio, di TV, tapi gak ngerti. Loh Ustaz, ini ketinggalan zaman. Loh, saya bukan ketinggalan, memang gak ikut rombongan. Gak ikut memang. BlackBerry itu gunanya apa? Mulai Ustaz ini kalau punya BlackBerry bisa kirim gambar, kirim suara, bahkan bisa main Facebook. Loh, main Facebook itu apa? Ustaz ini dakwahnya bisa kemana-mana melalui Facebook. Bisa gini. Malah Ustaz ini bisa, kalau sudah punya Facebook, Ustaz bisa cari sendiri, cari istri lagi kan? Padahal waktu itu saya sudah ceramah kemana-mana. Kalau cuma cari istri itu bisi-bisi sama Ustaz di mana-mana carikan. Saya gak beli, lama-lama beli juga BlackBerry. Karena semua orang mana kok gak pegang BlackBerry, kita ini mau akhirnya beli. Sudah beli pakai BlackBerry. Lama-lama tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya, Indonesia, Malaysia. Saya panitia dan penceramah, juga pemateri dan panitia. Kiai-kiai di Surabaya bilang, Ustaz, Kiai, handphonenya kok masih pakai BlackBerry? Terus ini mestinya ganti. Sampai hari ini kan sudah bukan penceramah nasional, tapi internasional. Sudah keluar negeri ceramahnya. Masa handphone seperti ini? Nah, sekarang handphone apa? Seperti ini katanya. Ini sekian. Samsung Note. Tinggal pilih Note 2, 3, Note 4. Ya apa ajaran? Nanti saya ajarin. Akhirnya saya dibawa ke mall waktu itu di tempat pusat handphone ya. Disuruh pilih, kalau yang ini Kiai ini gini, kalau ini gini. Nanti gimana? Sudah ajarin. Akhirnya beli juga. Ini artinya apa? Zaman sekarang ini orang banyak membeli barang-barang mewah itu bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup. Dan itu gak bagus memang. Karena membuat orang tidak pernah bisa memaksakan diri. Kalau ada gak apa-apa, tapi kalau memaksakan diri, kadang anak-anak memaksakan diri, itu kan menciptakan pola hidup yang tidak baik, yang materialistik, lupa pada nilai-nilai agama. Nah, ini zaman sekarang semua yang ada di hadis ini pas dengan zaman sekarang.
Lalu para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Baginda menjawab, idza kasurat qurra'ukum wa qallat ulamakum. Apabila banyak orang yang pandai berceramah di antara kamu, para penceramah banyak, tapi sedikit para ulama. Sekarang ini para penceramah tambah banyak, tapi orang alim tambah sedikit. Walaupun daya ya, walaupun di daya di Mudi itu ribuan, daya sini ribuan, tapi gak semuanya jadi ulama. Dan yang alim-alim gak semuanya setelah balik dari daya itu beraktivitas sebagai pengajar dai. Kalau dihitung kata para kiai, anak-anak daya, anak-anak pondok setelah pulang masih berdakwah kira-kira 5%. Jadi kalau 100 anak, 5 anak. Kalau 1000, 50 anak. Nah ini artinya apa? Pada zaman sekarang ini kita dituntut untuk menjaga tradisi keulamaan. Gimana menjaga tradisi keulamaan? Kita dorong saudara-saudara kita untuk belajar ilmu agama sampai menjadi ulama. Jangan menjadi penceramah. Ya gak apa-apa berceramah kalau sudah alim. Karena kalau berceramah itu beda dengan orang alim. Kalau menjadi ulama belajarnya butuh waktu lama. Gak cukup menjadi ustadz ya, menjadi tengku. Gak cukup setahun 2 tahun. Kalau cuma setahun 2 tahun ada di daya cuma bisa memasak. Bisa masak sendiri kalau balik dari daya. Kalau ingin benar-benar alim ya harus selesai belajar kitab itu. Kitab-kitab ilmu alat, kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab akidah harus selesai. Baru menjadi orang alim. Mengapa tradisi keulamaan perlu dijaga? Ya karena ke depan orang alim semakin gak ada. Karena yang menjaga kita, ini yang pertama. Yang kedua, menjaga tradisi keulamaan. Jangan sampai kita ini mudah terpengaruh dengan orang-orang yang pandai berceramah tetapi bukan ulama. Nah, hanya orang-orang bukan ulama tapi mudah mempengaruhi orang karena kerjanya gak ada ini di Al-Quran, gak ada ini di hadis. Imam Syafi'i gak boleh. Semuanya dibilang gak boleh. Zikirnya yang setelah sholat gak boleh Imam Syafi'i di kitab kok. Kalau kitabnya kitab memang gak punya di rumah. Mau bilang enggak gimana? Coba kita kitabnya punya dan bisa baca mungkin benar enggak ini bisa dicek. Kalau kita gak punya, akhirnya cuma diam ya. Kita ini sudah biasa zikir nyaring. Ternyata kata Imam Syafi'i gak boleh. Dia kali kita sama orang yang pandai-pandai berbicara. Tukang ngakali zaman sekarang ngakali ini banyak ngakali. Jadi menjadi orang alim, jadi ulama perlu belajar waktu lama. Kalau penceramah nggak perlu waktu lama. Yang penting orang pandai bicara dan tidak gemetar pegang mic di depan banyak orang. Apa saja yang bisa diomongkan sudah kalau ceramah. Itu kalau penceramah. Makanya penceramah itu sebagian kan sekarang itu artis. Ada orang ya bintang film, main film lagi sama perempuan. Lama-lama mungkin karena sudah gak ada order, gak ada laku, lalu beralih profesi menjadi ustaz, taubat menjadi ustaz. Itu bukan taubat namanya itu namanya memperdagangkan agama. Agama diperjualbelikan. Nah, kalau bertaubat jangan jadi ustaz, belajar ilmu agama dulu. Setelah belajar ilmu agama, baru kemudian setelah pandai dapat apa mau berdakwah. Bertahun-tahun berdakwah, pandai baru berdakwah. Kalau nggak belajar langsung berdakwah. Akhirnya yang disampaikan provokasi terus, provokasi, manas-manasi. Ini banyak yang ada sekarang seperti itu. Ada artis-artis perempuan. Dan biasanya kalau yang ceramah itu yang ustadz yang tidak asli, ustadz artis, tambah ramai ya. Daripada ustadz-ustadz yang asli. Walaupun doktor, ustadz yang asli doktor kalah sama artis yang gak pernah ngaji. Saya tahun 2014 di
diundang ke Jayapura cara maulid. Tahun sebelumnya diundang juga. Tahun sebelumnya di masjid itu ramai. Tahun berikutnya tambah ramai lagi. Saya pikir ini kok tambah ramai ya Pak, saya tambah ramai. Ternyata di pengumuman itu ustadznya dua, yaitu Ramli, di bawahnya ustadzah artis dari Jakarta. Ustadzah, oh kayaknya nomor 2 ini yang ramai, yang mendongkrak jamaah ini nomor 2. Betul ya Mas? Orang senang karena orang datang ke pengajian cari hiburan, bukan cari ilmu untuk diamalkan. Nah ini kita perlu ya menjaga nilai-nilai keulamaan. Dalam hal apapun kita berpegangan pada fatwa-fatwa ulama-ulama. Jangan diganti dengan fatwa ulama-ulama sekarang. Sebenarnya bukan ulama yang sekarang itu, ya ustadz penceramah. Yang pertama, kemudian yang kedua, wa kasurat umaraukum wa qallat umanahukum. Banyak pejabat negara kamu, pemimpin negara kamu, tetapi sedikit yang amanah, yang dipercaya sedikit. Ini kata para ulama, sebagian ulama mengatakan isyarat umat Islam berpecah belah menjadi banyak negara dan pemimpinnya gak bisa dipercaya. Kepala-kepala negara gak bisa dipercaya. Ini yang bilang bukan saya, hadis. Jangan bilang loh ini Pak Kiai ini berarti anti pertahanan, rezim. Bukan, ini hadis bukan saya. Yang bilang kata Rasulullah gak bisa, gak amanah. Gak amanah itu artinya apa? Tidak amanah itu bisa jadi lalai di dalam menjalankan tugas. Itu namanya tidak amanah. Mestinya dikerjakan, gak dikerjakan. Itu tidak amanah. Tidak amanah itu bisa jadi mengambil yang bukan haknya. Itu tidak amanah juga. Tidak amanah itu bisa jadi tidak adil. Ya. Yang salah tidak disalahkan, yang benar kadang disalahkan. Atau dibolak-balik lah, itu namanya tidak amanah. Kemudian yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Tanda akhir zaman, dunia dicari dengan amal akhirat. Sekarang itu apa ya Kak Didi? Kalau dulu ulama-ulama ya, aku yang ngajar di Menas sama di Daya, khotib, malah khotib kan gak dibayar. Sekarang itu khutbah itu kalau di kota-kota, entah kalau di kampung kayak sini, khutbah itu dibayar, khutbah Jumat. Saya punya kawan di Jakarta, punya masjid, bukan masjid. Sering ada anak-anak muda bawa proposal, ngelamar baca khutbah. Jakarta itu baca khutbah pulang, minta khutbah tiap bulan di sini, tiap bulan di sana. Mengapa khutbah itu dilamar? Karena di Jakarta ittaqullah satu kali bisa 500.000. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau punya masjid 4 kan tiap Jumat gantian. Kalau 500 kan lumayan gitu. Itu khutbahnya, belum ceramahnya, belum apa. Dunia dicari dengan amal akhirat. Sekarang ini sudah masuk kampung-kampung. Jumat di kampung-kampung bukan sholat Jumat biasanya. Biasanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi di kampung-kampung sekarang di Jawa, entah di sini sama apa enggak. Kalau khotib itu mengundang dari luar khotibnya. Mengapa? Karena khotib yang masjid undangan dari luar. Saling tukar menukar sekarang ini. Ini sudah zaman sekarang. Kalau menjelang Ramadan, menjelang puasa, kadang 6 masjid yang minta jadi khotib. Saya kalau dipaksa Pak Kiai, ini masyarakat sana ingin dikhutbahi sampean siap, tapi khutbahnya jam 10. Karena saya pagi di masjid sendiri. Nanti habis dari sini masjid kamu, tidak mau. Atau kalau nggak mau jam 10 pagi-pagi besok tanggal 2 gitu. Tanggal 2 saya tempat kamu. Ini seperti itu zaman sekarang.
Dan ini juga fenomena yang terjadi ya. Kelompok-kelompok yang sering membid'ahkan, mensyirikkan itu cari uang. Benar. Jadi bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Orang-orang yang menyebarkan paham Syiah, paham Wahabi, HTI dan paham-paham lain itu ada uangnya. Jangan dikira mereka ini ikhlas lillahi ta'ala. Enggak ada begitu. Ada uang. Wal tumisatid dunya di amalil akhirah. Dunia dicari dengan amal akhirat. Tahun 2007 ini cerita. Ada kiai kampung datang ke saya curhat. Saya ini Ustaz, dulu didatangi Ustaz itu. Ada Ustaz salah satu partai Wahabi. Saya tidak sebut namanya ya. Dia kenalan sering datang ke rumah. Lama-lama dia ini minta, gimana Kiai, antum ini kan kiai di kampung. Kalau antum seminggu sekali buat pengajian, nanti saya yang bantu konsumsinya, biaya teh, biaya makanan ringan dari saya. Ya sudah, akhirnya buka pengajian masyarakat kampung ya, malam Selasa atau malam apa ngaji kita. Dan orang ini ngasih uang 80.000. 80.000 itu kalau beli gula masih 7.000 waktu itu ya. Lalu di rumah teh. Lalu beli kacang 30.000. Jadi 80.000 berarti kan masih sisa 40.000. Jadi Pak Kiai ini tiap minggu dikasih uang 80.000. Sisa dari acara itu 40.000. Masih ada sisa. Lama-lama beberapa minggu kemudian Ustadz yang ngasih uang ini yang ngajak-ngajak pulang dari tempat kiai ini, buku agendanya tertinggal. Buku agenda. Karena iseng-iseng dia ingin tahu, dibuka apa isi agendanya Ustadz ini namanya. Setelah dibuka ternyata isinya kwitansi acara pengajian tiap minggu dari Yayasan Wahabi di Surabaya. Anggarannya tiap minggu 600.000. Cuma yang diturunkan 80.000. Kiainya diakan. Ya seperti itu model sekarang ada masa-masa sekarang. Makanya kita ini perlu berhati-hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tafaqqahu li ghairi din. Orang mencari ilmu bukan karena agama, tapi karena apa? Karena sekarang ini belajar ilmu agama bukan karena agama, tapi karena apa? Karena ini mencari syahadah, mencari gelar, mencari sijil kata orang Malaysia. Dulu gak ada sijil. Orang belajar ke Dayak, belajar ke pondok, gak ada. Mengapa sekarang mencari sijil? Ya, perubahan masyarakat sekarang. Kita ya semuanya kalau punya anak gak punya sijil kadang khawatir. Walaupun anak saya pandai gak ada sijil, nanti hidupnya gimana? Kerja apa? Itu zaman sekarang. Kalau orang-orang dulu gak ada pikiran kesannya. Orang dulu ini yang mau dimakan agak sulit, agak repot, tapi tawakalnya tinggi kepada Allah. Orang sekarang ini yang dimakan lebih dari cukup, tapi selalu takut, selalu khawatir. Selalu khawatir dirinya kalau sudah tua atau anaknya tidak makan. Ini zaman sekarang. Nah, ini artinya apa? Pada zaman sekarang orang kurang peduli pada ilmu agama, maka kita umat Islam dituntut untuk menjaga pendidikan ilmu agama. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Mengapa? Karena tantangan yang dihadapi ke depan, cabaran yang dihadapi ke depan lebih berat dari sekarang. Lebih berat. Saya beberapa hari yang lalu ada seorang ulama Habib ya dari Bogor ketemu saya. Dia ulama, orangnya alim, pernah ngajar di Madinah. Lalu anak saya nangis yang kecil. Itu siapa? Anak saya B. Nomor berapa? Nomor 5. Oh, kamu punya anak 5? Iya.
bisa jangan nambah lagi ya. Masya Allah Beb, nambah lagi. Entah kalau dikasih oleh Allah gimana. Anak ini kita gak ingin punya anak jadi anak, karena gak ingin punya gak jadi anak. Kenapa Beb? Kasihan, karena beberapa puluh tahun ke depan yang dihadapi tambah keras. Takut sulit mencari barang halal, takut apa. Ini ke depan. Nah, salah satu senjata yang paling penting bagi anak-anak kita zaman sekarang itu adalah ilmu. Dan itu ilmu agama. Insya Allah kalau anak-anak kita ilmu agamanya memadai, cukup, dan bisa menuntun mereka, apa yang akan mereka hadapi tidak khawatir. Enggak akan khawatir kalau ilmu agamanya cukup. Tapi kalau ilmu agamanya, ketakwaannya, akhlaknya ini kurang, khawatir terjadi apa-apa. Zaman ke depan, zaman ini pasti semakin tidak baik, bukan semakin baik. Siapapun yang jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apa, keburukan ini tidak akan terbendung pada masa-masa yang akan datang. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan mencari ilmu agama bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita ke depan benar-benar dijaga dan terjaga. Nah, sebelum ditutup, saya mau bercerita. Pada masa ulama salaf dulu, ada seorang khalifah yang soleh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini orangnya soleh. Karena soleh, beliau jadi khalifah, jadi presiden, tidak korupsi. Karena tidak korupsi, orangnya adil, menjadi presiden bukan tambah kaya, tapi tambah melarat. Karena berhati-hati. Ketika beliau sakit keras, menjelang wafat, anaknya jumlahnya 11, semuanya laki-laki. Anaknya ngumpul. Karena anaknya ngumpul, beliau tanya, ada apa kamu kumpul di sini? Gak ada apa-apa ayah, karena ayah sakit keras, kita prihatin. Oh ya, ada apa-apa kalau itu. Kamu jangan nunggu saya wasiat pada kamu. Saya gak punya harta yang akan saya wasiatkan pada kamu. Gak ada. Saya ini miskin. Walaupun saya khalifah gak punya apa-apa. Dan itu saya tidak khawatir. Mengapa saya tidak punya harta? Kalau saya meninggal, kamu menjadi orang-orang soleh, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, saya gak khawatir. Pasti keperluan kamu ditolong oleh Allah. Tapi kalau saya meninggal besok, kamu jadi orang nakal, durhaka, maksiat kepada Allah, saya beruntung tidak mewariskan harta pada kamu. Karena kalau kamu maksiat, kemaksiatan kamu terbantu oleh harta yang saya wariskan pada kamu. Saya dapat kiriman dosa. Makanya saya beruntung tidak mewariskan harta pada kamu. Lalu ayahnya meninggal. Setelah Umar ini meninggal, harta peninggalannya dibagi-bagi 11 orang. Masing-masing dapat warisan 3 gram emas. Emas 3 gram itu kalau di Aceh berapa mayang? Hah? 1 mayang. Ada orang kawin pakai 3 gram emas? Gak ada. Gak cukup untuk kawin. Jadi anaknya 11 orang belum kerja, belum punya rumah, belum kawin, cuma dikasih warisan 13 gram, 3 gram. Mau apa? Tapi karena ayahnya orang soleh, anaknya dididik dengan baik, jadi orang baik-baik, oleh Allah dijaga. Anaknya 11 orang oleh Allah dijadikan orang kaya-kaya. Biasanya orang soleh itu, orang-orang soleh biasanya hidupnya gak punya apa-apa, anaknya biasanya berhasil. Itu orang soleh. Dari kayanya anaknya Umar bin Abdul Aziz ini, suatu ketika negara akan berperang dengan orang kafir. Negara sedang krisis ekonomi, membutuhkan 1000 kuda untuk kendaraan perang. Ini yang menyumbang salah satu dari anaknya Umar, 1000 kuda. Di sini ada yang punya kuda? Enggak ada di sini yang punya kuda. Apalagi kuda 1000. Mewakafkan kuda 1000 kaya. Setelah Umar bin Abdul Aziz ini wafat, diganti oleh adik ipar beliau, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hisham ini khalifah yang zalim, tidak adil.
Ada cucu Rasulullah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin perang dengan Hisham ini, kemudian dipancung di atasnya, dihukum dipancung di atas. Hisham Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin dari zalimnya. Anaknya juga 11, semuanya laki-laki. Orang ini kalau punya anak laki-laki kan tenang kan, daripada anak perempuan. Karena kalau anak perempuan membunuh. Nah, anaknya 11 ketika Hisham ini meninggal karena presiden yang tidak adil, banyak korupsi. Peninggalannya, harta peninggalannya dibagi-bagi 11. Masing-masing anak ini dapat warisan 40 kuintal emas. Berapa mayang 40 kuintal? Ini bukan mayang-mayang lagi. Cuma ya karena ini tidak didapat dari jalan yang baik, hartanya tidak barokah. Anak yang 11 ini setelah ditinggal ayahnya, hartanya cepat habis, lalu menjadi orang-orang yang miskin. Ini pelajaran dari sejarah. Nah, ini artinya apa? Warisan yang paling baik bagi anak-anak kita sebenarnya ilmu agama dan amal soleh. Kalau anak kita ini akhlaknya baik, orangnya soleh, punya ilmu agama, insya Allah kita meninggal dunia tidak khawatir. Karena itu yang akan menuntun mereka. Barangkali ini kuliah subuh pagi kali ini yang tidak begitu lama. Biasanya kuliah subuh itu 7 menit ya. Ini 7 menit kali berapa ini? Jadi nggak perlu lama-lama. Dalam wujudnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sehat semua ya. Masyarakat di sini dijaga oleh Allah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Rizkinya dimudahkan oleh Allah. Rizki yang halal